Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kalian mau bangun rumah di lahan berkontur, lahan yang curam, atau lahan di daerah pegunungan, tapi kalian masih kurang referensi atau masih bingung cara ngebangunnya? Nah, tepat banget nih, kalian ngeklik video yang paling benar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzia Nurul Ulia dengan NIM 196600004 dari jurusan Teknik Arsitektur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan memberikan beberapa referensi bangunan di lahan yang berkontur. Langsung aja ke videonya. Slice and Fold House. Fold House merupakan bangunan pertama yang akan dibahas kali ini. Bangunan ini terletak di Los Angeles, California. Dirancang oleh John Southern bersama tim firmanya Urban Operation, rumah ini menyajikan pemandangan menakjubkan dari pegunungan San Gabriel dan dirancang seolah-olah menjadi bagian dari bukit ini. Bangunan indah dengan pemandangan luas dan akses kota yang mudah, berdiri kokoh sekaligus anggun di atas topografi yang landai. Rumah yang luas menyajikan profil dramatis yang dirancang dengan konsep aliran terbuka dan integrasi tanpa hambatan dengan alam yang terbuka. Desain bangunan ini menyerupai potongan origami yang terlipat dengan hati-hati. Tampak agak seperti sebuah arsitektur transformer yang sedang siap berubah bentuk. Rumah Highland Park yang dikerjakan oleh Urban Operation ini mengambil pendekatan geometrik yang sangat terstruktur untuk menempati lereng bukit. Tidak ada bentuk atau lekukan organik mengikuti kontur tanah. Rumah tampaknya ada dalam ketegangan dengan topografi yang mengelilinginya, seolah-olah siap melipat ke bentuk lain jika terjadi tanah longsor ataupun gempa bumi. Bangunan ini menampilkan permainan yang memukau antara garis-garis bersudut tajam dan bukaan berbagai ukuran yang memungkinkan cahaya alami memenuhi setiap ruangan. Fasad rumah ini terdiri dari berbagai bentuk dan memiliki 3 volume yang membujur dari puncak bukit ke dasarnya. Diplester dengan warna putih mirip kertas lipatan yang mengembang, memuai, memendek dan terbuka sehingga memperlihatkan bentuk volume abu-abu gelap di bawahnya yang menciptakan ilusi gerakan potensial. Potongan-potongan yang melengkung memperlihatkan bagian atap, teras, tangga dan pintu masuk. 3 volume plesteran ini diberi detail dengan berbagai bukaan, ceruk, dan tonjolan yang bertujuan untuk pemaksimalan pemanfaatan cahaya. Sebagian besar rumah ini tenggelam jauh ke dalam tanah yang harus digali dalam untuk meletakkan struktur kolosal ke lereng curam. Teknik ini lebih dikenal dengan teknik cutting. Para arsitek menggali sisi bukit untuk menggandengkan bagian rumah dengan tanah sehingga menjadikannya semacam angkur atau jangkar. Hal itu dilakukan agar bangunan tersebut tetap kokoh meski dibangun di atas lereng yang curam. Konsep desain interior bangunan ini lebih menonjolkan kesan modern industrialis. Selain itu, pemanfaatan cahaya pada bangunan ini sangat diperlihatkan dengan banyaknya penggunaan skylight pada bagian rumah yang membuat rumah ini memiliki kesan luas. Finishing netral dengan penggunaan papan kayu di bagian lantai dan juga diimbangi oleh serangkaian dinding biru cerah di lounge dan lorong. Warna dan aksen tersebut digunakan untuk meningkatkan penyerapan cahaya yang menembus volume rumah dan menambahkan gravitasi visual ke ruang tertentu. House in Itsura. Jepang merupakan rumah miring satu lantai yang dikelilingi pohon dan terletak di kota Itsura, bagian utara dari prefektur Ibaraki, Jepang. Rumah ini bertengger di 2 pilar yang terbentuk secara organik. Interiornya dilapisi kayu lokal dan fasadnya menampilkan bidang miring yang dapat mengatur suhu, membiarkan cahaya masuk, serta memberikan privasi. Ruangan tempat tinggal berada di struktur sayap yang lebih panjang, sedangkan sayap yang lebih pendek digunakan sebagai kamar tidur. Hunian unik ini dirancang oleh arsitek lifestyle Kobu. Setelah selesai membangun struktur rumah, ia menanam 60 buah pohon untuk membantu meregenerasi daerah tersebut. Selain itu, pepohonan yang ia tanam juga berfungsi sebagai pendingin alami ruangan dan membuat rumah terlihat terhubung dengan lingkungan sekitar.
Rumah terdiri dari bahan sederhana, yaitu kayu dan kaca. Pengaturan kolom dan kisi-kisi diatur secara lateral dan teratur, serta memasang balok kayu secara diagonal di antara keduanya. Dinding rangka kayu bertindak sebagai penahan. Struktur kayu yang menopang bangunan, dengan kata lain sebagai pondasi, merupakan sekelompok tiang dari kayu gelondongan yang berbentuk kerucut. Fasadnya menampilkan layar berpalang horizontal dan jendela yang bervariasi, serta terputus-putus yang menciptakan penampilan yang menarik dan progresif. Bersamaan dengan elemen kayu yang dominan ini menghasilkan bentuk yang jelas yang terasa seperti produk abad ke-21, tetapi dengan bahan yang telah digunakan di Jepang selama ribuan tahun yang lalu. Kisi-kisi kayu eksternal mengendalikan sinar matahari musim demi musim. Penyaringan sinar matahari yang tidak teratur meskipun pepohonan masuk ke dalam rumah. Dari balik pemandangan, orang-orang di dalam rumah dapat merasakan perubahan 4 musim yang lembut. Bagian dalam pintu depan terdapat ruangan khusus sebagai penyimpanan alat-alat bengkel nelayan. Ruang interior proyek karya lifestyle Kobu ini sederhana, tetapi juga tertutup di beberapa bagian. Dinding interior dilapisi dengan panel kayu horizontal yang berulang di sebagian besar rumah. House in Itsura bukanlah proyek pertama yang berfokus pada kayu dan melanjutkan tradisi arsitektur konstruksi kayu yang kaya di Jepang yang dirancang oleh Lifestyle Kobu. Hunian ini adalah salah satu pencapaian yang sangat luar biasa, yakni rumah kayu ajaib dengan pemandangan luar biasa ke lingkungan pedesaan di bawahnya. Adalah rumah sekaligus studio arsitek milik pasangan Dedi Wahyudi dan Nelly Daniel. Terletak di Jalan Bukit Dago Utara 2, nomor 22, tersembunyi dari keramaian Jalan Dago dengan pemandangan hutan dan bukit seberang. Mori berarti hutan dalam bahasa Jepang. Bangunan dibuat menyatu dengan alam dan menampilkan kesan modern dengan pemilihan material unfinished dan bukaan yang lebar memaksimalkan potensi view pada arah utara lahan. Lebih dari itu, penggunaan kaca dan jendela besar sebagai fasad membuat penghuni merasa dekat dengan alam dan bayangan pepohonan besar serta tanaman melindungi penghuni dari panas matahari. Bangunan pertama adalah studio atau bahasa ramahnya kantor. Pada bangunan ini mereka tidak memilih AC untuk penghawaan ruangannya. Perancang nampaknya membebaskan udara keluar masuk bangunan ini. Selain itu, pencahayaan ruangan dikatakan amat cukup dengan mengoptimalkan cahaya matahari lewat dinding transparan di ketiga sisi bangunan. Meskipun amat terbuka, tapi cahaya yang diterima dari dalam ruangan hampir tidak ada. Mungkin hal ini disebabkan adanya pohon-pohon tinggi besar di sekitar yang cukup untuk menangkis cahaya matahari. Bagian atap studio merupakan bidang semi transparan yang ditutup tanaman rambat sehingga ruangan di bawahnya lebih dingin. Bangunan selanjutnya merupakan rumah tinggal sang arsitek. Pada rumah ini menonjolkan kejujuran material bangunan yang dipakai di dalam konsep rumah ini. Finishing semen dibiarkan jadi luaran pelapis dinding tanpa keramik maupun cat tembok. Dinding rumah ini didominasi oleh tembok dan kaca. Tak lupa secondary skin berupa tanaman rambat guna memberi privasi ke dalam ruangan tanpa melupakan estetika eksterior rumah. Bangunan ini terletak di lahan yang miring. Pembagian massa bangunan merupakan salah satu concern utama dalam bangunan, sehingga dapat bertahan di lahan yang miring ini. Penggunaan teknik cut and fill juga menjadi salah satu pendukung dalam pembangunan rumah ini. Selain itu, perkerasan tanah berupa tangga yang mana juga sebagai salah satu akses menuju ke bangunan merupakan salah satu tanggapan terhadap lahan yang miring ini. Fungsi tangga tersebut yakni untuk membantu menjaga struktur tanah agar tidak bergeser. Selain itu, banyaknya pepohonan di sekitar bangunan juga menjadi salah satu penahan tanah pada area tersebut. Nah, gimana? Apa kalian sudah mulai terinspirasi? Semoga video ini dapat membantu kalian semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.